Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen dan Magister Akuntansi Universitas Sangga Buana yang kita cintai. Teman-teman, pertemuan kedua ini menindaklanjuti yang telah kita waktu pertemuan ke-1 tentang etika bisnis kontemporer. Yaitu untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas etika bisnis berdasar perspektif pemangku kepentingan, definisi pemangku kepentingan, orientasi pemangku kepentingan. Di dalamnya pasti ada relevansi antara bisnis dan etika. Kita akan bahas dari relevansinya dari bisnis dan etika, baru nanti di kesimpulan kita bahas bagaimana dari perspektif pemangku kepentingan dalam etika bisnis. Oke? Di pertemuan ini kita ada 4 sesi. Satu, teman-teman akan kita berdiskusi tentang tujuan bisnis dan alokasi sumber daya ekonomi. Dan kedua, kita akan bicara tentang mistos bisnis amoral. Wah, ini semakin luas. Selanjutnya, yang ketiga, keuntungan dan etika. Yang keempat, sasaran dan lingkup etika bisnis. Ini saya belum berubah tuh itunya di bawahnya. Lanjut aja ke halaman selanjutnya, bahwa kita akan bicara tentang relevansi antara bisnis dan etika. Kita bicara teori dulu, teman-teman. Etika secara umum. Jadi sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenal standar dan penilaian moral. Jadi teman-teman, etika adalah mencakup analisis dan penerapan konsep secara benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Nah, dalam hal demikian, dalam etika bisnis, teman-teman, adalah sesuatu yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang masih berkaitan dengan personal. Jadi tadi kan disebutkan etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar dan salah. Nah, dalam hal ini juga bisa juga diartikan pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma. Nah, itu kan moral yang berlaku secara universal, secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, di sini teman-teman kita akan mempelajari tentang etika dalam bisnis, dengan kata lain etika bisnis. Selanjutnya teman-teman, di bab 1 ini kita akan bicara bagaimana tujuan bisnis dan alokasi sumber daya ekonomi. Nah, kita bisa memetakan teman-teman. Jadi tujuan bisnis dari perusahaan atau organisasi dalam hal ada di perusahaan itu sendiri, pasti target pertama apa? Profit. Itu kan teman-teman. Selanjutnya apa? Ada proses. Biasa gitu kan. Coba deh. Itu ada profit kan. Terus ada apa? Pengadaan barang atau jasa. Untuk mencapai profit itu pasti kita ada interaksi, ada transformasi, ada sistem produksi. Nah, itu bahasanya. Satu dari pengadaan barang atau jasa, proses ya teman-teman. Selanjutnya, manajemen portofolio, berpikir dan bertindak seperti fund manager. Nah, itu kan. Selanjutnya, yang keempat, transfer risiko, memindahkan risiko yang terkonsentrasi dan tidak efisien. Nah, kita biasa ya,
kalau kita mengatur ada departemen ini costnya tinggi, manajemennya yang harus diolah apa biar ya jelas dari profit kan, biar efisiensi produksinya banyak kan gitu, kualitasnya bagus. Nah yang selanjutnya dalam analisa risiko, mengembangkan piranti analisa. Yang kelima, analisa risiko, mengembangkan piranti analisis canggih. Yang keenamnya, sumber daya dan tata kelola. 6. Sumber daya, tata dan teknologi, mengintegrasikan data, kemampuan data dan sistem. Yang ketujuh, manajemen stakeholder, meningkatkan yaitu transparansi risiko untuk para stakeholder utama. Jadi dalam tujuan bisnis perusahaan kita pasti berpikir semua ya teman-teman, dimanapun, baik jasa maupun produk, di luar jasa, tangible atau non tangible, pasti tujuan ujung-ujungnya itu profit goal. Tadi jasa, manajemen portofolio berbeda sebagai fund manager, terus kita juga harus mengatur sebagai memindahkan risiko, transfer risiko. Kita harus berkonsentrasi terhadap efisiensi, sehingga mana yang tidak efisien kita reduksi atau dipindahkan transfer risiko. Baru dianalisis risiko, sumber daya dan tata kelola teknologi, dan manajemen stakeholder yang secara keseluruhan meningkatkan transparansi risiko. Jadi terukur teman-teman. Lanjut, kita bicara juga alokasi sumber daya ekonomi. Jadi teman-teman, prinsip etika bisnis itu dalam stakeholder ini dapat diterjemahkan secara stakeholder sebagai berikut, yaitu alokasi sumber daya ekonomi terhadap apa? Yang pasti masyarakat umum, pesaing, pemerintah, owner, supplier, karyawan, dan customer. Itu alokasi sumber daya ekonomi. Itu di dalamnya sumber daya ekonomi terdapat data ownernya ada, kebutuhannya ada, karyawan, customer, masyarakat, pesaing, dan supplier. Lanjut. Ini itu sesi pertama teman-teman. Boleh langsung nanya bertanya apa yang tidak jelas, kita akan diskusikan. Teman-teman bisa langsung kalau saya mau nanya, kalau teman-teman mau nanya saya jawab, atau teman-teman nunggu dulu satu sesi satu pertanyaan atau yang lain. Oke, lanjut dulu. Mungkin ada yang bertanya nggak tentang kita bicara apa itu dari tujuan bisnis dan alokasi sumber daya ekonomi gitu. Untuk buku teman-teman bisa di ini buku ajar atau referensi ya, yang telah saya buat untuk perilaku bisnis, tapi di dalamnya ada etika bisnis dan perilaku konsumen. Jadi kita fokus di sini bicara tentang etika bisnis. Ini edisi pertama. Oke, selanjutnya kalau nggak ada bertanya, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu mitos bisnis dan amoral. Bahasanya luar biasa, karena kita bicara etik ya harus bicara moral juga. Ini mitos bisnis amoral. Apa tentang bisnis amoral tersebut menurut mitos? Jadi teman-teman, mitos bisnis amoral itu sebetulnya adalah mitos atau ungkapan yang menggambarkan bahwa bisnis dengan moralitas atau etika baik tidak ada hubungannya sama sekali. Namun mitos ini tidak sepenuhnya benar. Jadi teman-teman bisa dibaca di situ, mitos bisnis amoral mengungkapkan suatu keyakinan bahwa bisnis dan moralitas atau etika tidak ada hubungan sama sekali, antara bisnis tidak punya sangkut paut dengan etika dan moralitas.
keduanya adalah dua bidang yang terpisah satu sama lainnya. Gitu kan. Nah di sini kita bicara etika justru bertentangan dengan bisnis yang ketat. Maka teman-teman, orang yang bisnis tidak perlu memperhatikan himbauan-himbauan, norma-norma, dan nilai-nilai moral. Bisnis memang sering diibaratkan dengan judi. Wah, sudah dianggap sebagai judi atau permainan penuh persaingan ketat. Itu kata mitos bisnis, teman-teman, harus hati-hati. Jadi disebutkan mitos bisnis amoral mengungkapkan suatu keyakinan bahwa antara bisnis dan moralitas tidak ada hubungan. Itu benar gak? Nah itu. Kedua, justru bertentangan dengan bisnis yang ketat. Maka orang bisnis tidak perlu memperhatikan himbauan-himbauan. Itu kan itu mitos. Terus bisnis amoral itu adalah mitos atau ungkapan yang menggambarkan bahwa antara bisnis dengan moralitas tidak ada hubungan. Itu mitos. Jadi nanti apa? Kok tidak sesuai dengan keadaan sekarang? Ini namanya juga mitos. Tapi tetap harus kita pelajari. Bisnis, mitos bisnis amoral, teman-teman. Seperti judi. Dalam hal ini atau permainan penuh persaingan yang ketat, katanya itu persaingan. Jadi kemungkinan kecil. Tidak sepenuhnya bisnis sama dengan judi atau permainan. Itu. Selanjutnya, aturan main sendiri. Kedua, aturan main sendiri, yaitu dunia bisnis mempunyai aturan main sendiri yang berbeda sama sekali dari aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial pada umumnya. Bisnis adalah fenomena kehidupan sosial pada umumnya. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Itu kan tambahannya, bahwa bisnis terjadi, teman-teman, dan berlangsung dalam apa? Dalam masyarakat. Itu artinya norma atau nilai yang berlaku, gitu, teman-teman. Jadi teman-teman, dari mitos bisnis amoral yaitu yang ketiga, legalitas dan moral. Yaitu harus dapat membedakan antara legalitas dan moral. Sedang yang keempat yaitu tentang etika harus dibedakan melalui ilmu empiris. Sedangkan yang kelimanya gerakan dan aksi seperti lingkungan hidup, konsumen, buruh, wanita dan semacamnya. Itu bisnis yang harus kita perhatikan, yaitu bisnis mitos bisnis amoral. Lanjut. Belum. Bisnis amoral. Jadi yang ketiga jadi legalitas dan moral, teman-teman, di sini bahwa legalitas dan moralitas berkaitan satu sama lain tapi tidak identik. Jadi hukum memang mengandalkan legalitas dan moral, tetapi tidak semua hukum dengan legalitas yang baik ada unsur moralitasnya. Itu kata teori, teman-teman, bisnis mitos bisnis amoral. Yang keempat yaitu jadi diibaratkan ilmu empiris, diibaratkan ilmu pasti seperti matematika. Suatu kenyataan bisa dijadikan patokan dalam pembuatan keputusan selanjutnya. Namun lain halnya dengan etika. Sedangkan strategi yang gerakan dan aksi, teman-teman, yaitu semacamnya dengan jelas menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengharapkan agar bisnis dijalankan secara etis dengan memperhatikan lingkungan hidup, hak konsumen, buruh dan hak wanita. Ini sambil ngedit ya teman-teman. Di sini ini ada kesalahan ketikan nih. Legalitas sambil ini juga nih. Legalitas dan moral. Selanjutnya ilmu empiris. Ini mitos ya, teori menurut teori bisnis amoral, teman-teman. Yang terakhir itu gerakan dan aksi, gerakan dan aksi. Nah,
selanjutnya itu sesi kedua ya teman-teman, singkat aja kita bicara bagaimana mitos bisnis amoral. Tadi bicarakan mitos bisnis mengungkapkan suatu keyakinan bahwa antara bisnis dan lainnya tidak ada hubungan. Itu jelas. Jadi kesannya bertentangan terus ya. Terus kita ada bisnis amoral seperti judi dianggapnya, aturan main, legalitas dan moral di sini. Terus ilmu empiris, gerakan dan aksi. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pertemuan ketiga, masih ada waktu. Nanti diselangi ya kalau ada pertanyaan semuanya. Selanjutnya yang bab ketiga yaitu keuntungan dan etika, teman-teman. Jadi keuntungan dan etika kita bicara bagaimana keadaan atau pada dasarnya praktek etika bisnis dalam perusahaan lanjut itu akan selalu menguntungkan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi dalam prakteknya dalam perusahaan akan selalu menguntungkan katanya. Selanjutnya teman-teman, tindakan tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing balasan dari kompetitor. Jadi kompetitor kan cari kelemahan kita, keunggulan kita dipelajari, tapi kelemahan kita dicari untuk persaingan konsumen maupun masyarakat yang kontradiktif dengan perusahaan. Itu kan nanti akan menyerang. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi menurunnya nilai perusahaan dari penjualan. Awalnya penjualan kan profit. Jadi pada dasarnya praktek etika bisnis dalam perusahaan akan selalu menguntungkan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Itu yang harus kita pelajari teman-teman semua ya. Contohnya apa sih yang beberapa keuntungan katanya yang didapat? Itu teman, biasanya keuntungan kalau dengan persaingan bagaimana lah gitu. Satu, mencegah friksi. Kedua, menguntungkan kebebasan berniaga, meningkatnya daya saing, meningkatkan motivasi. Tadi menjunjung. Jadi teman-teman, dalam keuntungan yang didapat dalam hal ini yaitu keuntungannya mencegah friksi. Ini berbahaya friksi. Kedua, meningkatkan daya saing. Terus menjunjung kebebasan berniaga tapi ada koridornya. Jadi saling menguntungkan. Jangan ada yang dirugikan. Itu kalau ada yang mau dirugikan tidak sesuai dengan norma, nanti akan muncul tadi friksi. Kalau bersaingnya sehat, apa meningkatkannya motivasi untuk bersaing, berkolaborasi yang saling menguntungkan. Tapi itu ada dalam kaidah menjunjung kebebasan berniaga. Nah ini kita singkat ya teman-teman untuk yang itu nanti dalam pertanyaan itu keuntungan di samping itu harus dapat mencegah friksi, meningkatkan daya saing, meningkatkan motivasi dan menjunjung kebebasan berniaga. Yang keempat yaitu tentang sasaran dan lingkup etika bisnis. Lanjut teman-teman, kita bicara bagaimana keuntungan dan etika. Jadi teman-teman di sini keuntungan dan etika, teman-teman. Jadi sasaran etika bisnis adalah membangun kesadaran kritis pelaku bisnis. Jadi di sini yang harus dicapai jadi kesadaran kritis dari para pelaku bisnis berpendapat bahwa bisnis ada profit making activity yang harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Itu keuntungan tapi beretika. Kita kan enak untung besar tapi beretika, jaringan semakin kuat, berkolaborasi, bersinergi dengan siapapun. Yang penting apa? Profit making activity. Digunakan untuk membentuk profit yang harus dicapai dengan apa? Cara baik, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Keuntungan yang dapat juga meliputi non financial profit, moral citra, pelayanan, tanggung jawab sosial, integritas moral,
dan mutu kepercayaan. Karena kalau dengan keuntungan yang beretika, keuntungannya berulang, hidupnya perusahaannya nggak panjang, bisnisnya sehat, tadi disebutkan ada motivasi, gitu kan, ada jenjang, bagaimana kesadaran bisnis yang menguntungkan dengan budaya yang beretika. Selanjutnya teman-teman, bahwa ada 3 sasaran dan lingkup pokok etika bisnis, yaitu bisa dilihat etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis, yang bisa menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Jadi etika bisnis juga bisa bicara mengenai sistem ekonomi ini baik atau buruk gitu kan. Dan selanjutnya teman-teman, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah bisnis. Itu yang harus kita lihat ya. Untuk apa? Nah, dari 1, kedua, yang ketiganya apa? Untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis. Jadi dari 3 sasaran dan lingkup pokok etika bisnis, yaitu berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis atau tidaknya praktek bisnisnya. Jadi sasarannya kita bisa memilah ini bisnis sehat atau tidak. Yang kedua tadi sebutkan bahwa etika bisnis sebagai etika profesi, berbagai prinsip, ada masalah bisnis dan kondisi dari bisnis. Yang selanjutnya yaitu untuk menyadarkan masyarakat tentang bisnis ini melanggar nggak? Dilanggar. Lanjut, kita bicara siapa saja pemangku kepentingan dalam bisnis. Jadi teman-teman, kita bicara pasti stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan. Atau apa lagi? Atau juga beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan. Artinya apa? Yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi, saling pengaruh dan mempengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Dia bisa menentukan, dia bisa mempengaruhi, dan dia juga bisa terpengaruhi. Itu yang dimaksud dengan siapa saja pemangku kepentingan dalam bisnis. Selanjutnya, apa itu stakeholder dalam etika bisnis? Jadi pada mulanya stakeholder teman-teman merupakan istilah bagi sekelompok atau individu yang berada dalam sebuah usaha bisnis. Tapi seiring berkembangnya waktu, perubahan mindset, lembaga bisnis menyatakan stakeholder mencakup ke banyak pihak lain yang punya kepentingan dalam sebuah perusahaan. Jadi pihak lain ya di dalam ini, apa itu stakeholder dalam etika bisnis. Nah, selanjutnya penutup teman-teman, apa itu stakeholder? Siapa saja yang termasuk para pemangku kepentingan internal dan eksternal tadi. Jadi pemangku kepentingan internal merupakan khalayak publik yang menjadi bagian dari kegiatan organisasi atau instansi pemerintah. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi perusahaan itu sendiri. Yang harus apa? Harus diberikan informasi agar dapat membina hubungan dengan baik. Makanya teman-teman coba dilihat di website para perusahaan-perusahaan itu pasti ada hubungan, hubungan perusahaan yang pemangku kepentingan itu memberikan informasi seperti apa pemerintah, terus customer, pemegang saham, itu semua ada di dalam. Artinya ada hubungan terhadap investor. Biasanya ada informasi-informasi tentang laporan keuangan, kejadian-kejadian yang strategis dan lain-lain. Biasanya dari informasi tersebut bisa mencari data atau perkembangan dari perusahaan tersebut. Bahkan dari para dunia pendidikan,
dari dunia pendidikan bisa melihat prospektus dari perusahaan tersebut, laporan tahunan, laporan bulanan, dan lain-lain yang menggambarkan profil dari perusahaan tersebut. Itu ada dalam etika bisnis. Demikian teman-teman, pertemuan kita di kedua ini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan ketiga. Terima kasih, salam sukses, salam sejahtera, salam untuk keluarga, teman-teman, mahasiswa pasca sarjana, magister manajemen dan magister akuntansi Universitas Sangga Buana. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.